Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah sahabatku jamaah majelis keluarga Indonesia yang bermuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesempatan yang mulia yaitu bisa hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita istiqamah terus dalam majelis ilmu karena nikmat iman dan Islam tentunya yang kita harus syukuri. Nikmat yang lebih penting kita harus syukuri daripada hanya kenikmatan yang lainnya. Begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah limpahkan untuk kita dan juga yang harus kita syukuri ya. Begitu banyak yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, serta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah hingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ikhwafillah sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dengan Ustaz Hasan Yusri, Hafizahullah Ta'ala, yang setiap Sabtu kedua ya, dan ketiga selalu menemani kita untuk kembali mempelajari salah satu dari sunnah Nabi kita baginda Rasulullah, yaitu Ruqyah Syariah. Sebuah syariat yang tentu sesungguhnya dengan kita belajar Ruqyah Syariah, sesungguhnya kita makin tidak hanya kita menjalankan sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW, tentu kita makin dekat dengan Al-Quran karena ruqyah salah satu bacaan yang utama adalah dari Al-Quranul Karim dan juga dari doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan di pagi ini Alhamdulillah sebuah tema yang sangat penting ya. Mungkin setelah kita ada yang mudik jauh ya, meninggalkan rumah sekian hari gitu ya, kemudian kembali ke rumah, tentu ada banyak hal yang harus kita pahami. Ternyata kita tidak sendirian di rumah itu gitu ya. Ternyata ada makhluk-makhluk yang ketika Allah bukakan pintu mata kita tentu eh, untuk bisa melihat hal yang gaib, tentu kita akan terkejut gitu ya. Ternyata ada makhluk-makhluk lain juga yang berada di sekitar kita. Dan inilah yang harus kita pahami, ternyata dimensi lain dari kehidupan dunia kita adalah ada makhluk gaib yaitu bangsa jin yang berada di sekitar kita. Tentu kita tidak perlu harus apa takut gitu ya, karena inilah sesuatu ajaran atau syariat yang kita memang eh, harus yakin atau percaya dengan hal gaib dan salah satunya ada keberadaan bangsa jin. Tapi bagaimana kita mengimani hal yang gaib ini sesuai dengan syariat Islam? Dan salah satunya tema tentang bagaimana rumah kita juga terhindar dari gangguan setan adalah bagian yang harus kita pahami. Karena rumah menjadi bagian, kalau kita mengatakan baiti jannati, tentu ada karakteristik apa yang disebut dengan baiti jannati. Dan inilah bagian ketika kita memahami ruqyah syariah, bagian dari yang disyariat oleh Rasulullah SAW, sehingga kita paham rumahku, surgaku adalah yang harus kita tanamkan apa saja yang harus kita lakukan untuk agar rumah kita terbebas dari intervensi atau gangguan bangsa jin. Dan insya Allah ini adalah sebuah pembahasan penting di pagi ini bersama Ustaz Hasan Bisri, Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah akan membahas secara detail bagaimana keberadaan bangsa jin dalam rumah kita. Dan inilah hal-hal yang harus kita pahami, jangan sampai rumah kita menjadi tempat bersemayamnya bangsa jin kemudian jadi leluasa untuk mengganggu kita. Baik, Ustaz, tanpa kepanjang tafadhol masykur untuk memulai sebuah kajian tentang tema yang saya sebutkan tadi. Tafadhol masykur. Syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man
Ambil sumpunya. Ya, sinyalnya ya. Kaum muslimin yang telah bergabung di Zoom ini. Kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang mana keberadaan kita di majelis ini juga merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi, untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suara apa nih? Baik, ikhwas sekalian, tema kita adalah agar rumah aman dari gangguan setan. Tentu setiap kita punya impian untuk memiliki rumah idaman, sebagaimana yang banyak kita dengar slogan ataupun moto yang terkait dengan rumah kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tentu kalau kita mendengar rumahku surgaku, itu yang ada di benak kita adalah kenyamanan, keamanan, ketenangan. Namun hadirin sekalian, tidak semua orang yang menempati rumahnya, baik itu rumah yang masih sewa atau yang sudah dimiliki secara pribadi atau yang sudah dibeli, itu membawa ketenangan. Dan banyak kisah-kisah orang-orang yang telah memiliki rumah yang jadi impiannya, tapi ternyata di luar ekspektasinya. Ternyata justru rumah itu tidak membawa ketenangan, bahkan akhirnya membuat keluarga jadi tidak harmonis. Ada aja gangguan-gangguannya, sehingga satu sama lain tidak saling akur, bahkan satu sama lain suka bersitegang ataupun menimbulkan pertengkaran antar keluarga. Ada juga yang anggota keluarga, entah itu anak atau ayah atau ibu, merasa tidak betah di rumah. Kalau di luar betah, nyaman, tapi kalau di dalam rumah sendiri malah tidak nyaman. Tentu ini problem dalam keluarga. Dan sekalian, tema kita ini tema yang relate dengan kondisi kita saat ini, yang mana ada di antara kita yang mengalami hal-hal yang tidak membuat kita jadi nyaman di rumah. Sebelum kita memasuki tema ini, kita simak apa yang telah disampaikan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ketika iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga karena kesombongannya, karena hasadnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian menyusul berikutnya Nabi Adam alaihissalam juga dikeluarkan dari surga beserta istrinya. Lalu di mana mereka ditempatkan oleh Allah? Dua spesies yang berbeda ini ditempatkan oleh Allah di bumi. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu sekalian, yaitu Adam dan Hawa alaihi wassalam, kemudian iblis laknatullah alaih. Walakum fil ardi ba'dukum li ba'din adu. Di situ ditegaskan sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain.
Jadi ini yang harus kita garis bawahi, ikhwas sekalian, bahwa keberadaan kita di bumi ini bersama mereka itu bukan sebagai kongsi, bukan sebagai koalisi, tapi justru sebagai oposisi atau lebih tepatnya sebagai musuh. Yang namanya musuh tentu berusaha untuk saling mengalahkan satu sama lain, berusaha untuk menguasai satu sama lain. Dan ini bagian dari jihad kita. Jihad melawan setan itu merupakan perintah agama. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pada kita, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi pertempuran kita dengan mereka itu pertempuran yang tidak ada habisnya selama kita masih di dunia ini. Ini pertempuran abadi dalam kehidupan dunia ini sampai Allah mengizinkan kita atau menghendaki kita untuk kembali kepadanya. Dan di sini ditegaskan medan pertempuran itu, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan bagi kalian tempat kediaman yaitu bumi ini dan juga sebagai tempat kehidupan sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah, entah itu akhir ajal kita atau akhir ajal dunia ini yaitu kiamat. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa di samping kita bergaul dengan sesama kita di dunia ini, ternyata ada makhluk lain yang ada bersama kita. Baik saat kita di luar rumah atau saat kita di dalam rumah. Nah, ikhwas sekalian, kalau kita berbicara tentang rumah yang berhantu atau yang angker atau yang wingit istilahnya, itu banyak kita jumpai cerita-cerita di masyarakat kita. Banyak kita jumpai, yang mana kalau kita membuka media atau googling rumah berhantu, Anda sebutkan saja di mana, di Jakarta, di Depok, di Tangerang, atau di mana, itu kisah-kisah seperti itu pasti ada. Dan tidak hanya di negeri kita, termasuk di luar negeri, di Eropa, di Amerika, banyak tempat-tempat yang dikenal sebagai destinasi tempat keramat atau angker atau yang seram. Dan ini menandakan bahwa problematika rumah berhantu atau rumah yang dihuni oleh banyak makhluk gaib itu tidak hanya di negeri kita saja, tapi di seluruh dunia. Nah, ikhwan sekalian, hatta tempat-tempat yang dikenal sebagai tempat yang ramai, yang mewah dan wah, itu banyak kisah-kisah mistik di balik itu ya. Seperti istana. Antum kalau pernah googling tentang hantu di istana atau keangkeran istana presiden itu banyak itu cerita-cerita seperti yang disampaikan oleh anaknya Gus Dur, Yeni Wahid. Itu sewaktu Gus Dur jadi presiden, mereka kan tinggal di istana. Dan itu menurut dia banyak cerita mistik terkait dengan istana negara. Terutama di pekarangan yang begitu luas, itu sering satpam ataupun security yang ada di istana itu melihat noni-noni sedang jalan, mundar-mandir. Itu bukan cerita hoax lagi, itu sudah
istilahnya mutawatir, udah banyak cerita-cerita seperti itu. Kemudian begitu pula rumah Pak Gubernur DKI itu banyak cerita yang diekspos di media terkait dengan kemistikan atau keangkeran rumah tersebut. Kalau Anda yang tinggal di daerah Jakarta Selatan itu tidak asing dengan gedung yang disebut Menara Saidah yang sampai saat ini kosong melompong Gedung yang setinggi itu kosong nggak berpenghuni tentu sangat rentan untuk dihuni makhluk yang lain, dan banyak cerita ojol atau cerita orang-orang yang pernah melewati tempat situ melihat wanita berbaju merah sedang jalan-jalan atau sedang fashion Nah, ikhlas sekalian, artinya cerita seperti itu nggak hanya dijumpai di tempat-tempat yang jauh dari keramaian atau yang di pinggir hutan. Ternyata di ibu kota sendiri banyak hal-hal seperti itu dijumpai. Saya pernah beberapa kali meruqyah hotel di Jakarta ini, yang mana tamu-tamunya suka komplain karena ada hal-hal mistik di kamar yang mereka huni atau di tempat yang mereka tempati atau di hotel yang mereka singgahi itu Sehingga pihak hotel pun bagi mereka yang sudah kenal ruqyah biasanya minta untuk diruqyah dan itu tidak hanya sekali dua kali Alhamdulillah setelah kita lakukan terapi ruqyah di tempat-tempat tersebut mereka sudah tidak ada komplain lagi, termasuk dari tamu-tamu yang menginap di hotel tersebut. Kemudian rumah para selebritis. Anda mungkin pernah mendengar betapa mewahnya rumah Anang Ahsanti. Itu ternyata menyimpan cerita-cerita mistik. Padahal itu rumah baru dibangun, rumah mewah. Bukan mewah mepet sawah tidak memang mewah beneran itu kata penghuninya suka nampak di situ kuntilanak rambut panjang biasanya yang sering dilihat itu di daerah kolam renangnya atau di sekitar kolam renangnya. Begitu pula rumahnya Sultan Andara. Anda sudah nggak asing lagi, rumah Raffi Ahmad ternyata menyimpan mistik juga. Bahkan si Raffi Ahmad di media telah mengakui ketika membangun rumah itu ia menyembelih kambing, kepalanya ditanam di situ. Itu ada di media keterangan seperti itu. Rumahnya Sule itu rumah Sule itu rumah mewah juga. Artinya ikhwas kalian, bukan kondisi rumah semata yang menyebabkan atau bukan fisik rumah itu yang menyebabkan adanya gangguan-gangguan gaib atau penampakan-penampakan mistik. Jadi jangan dikira kalau kita sudah tinggal di rumah megah atau di keramaian, hal itu nggak akan terjadi. Dan sebaliknya, kalau kita tinggalnya di pinggir kuburan atau pinggir hutan, pasti akan menjadi tempat yang seram atau yang berhantu. Tidak semata-mata itu. Tapi itu terkait dengan kita. Bagaimana menghuni rumah tersebut. Apa yang kita lakukan. Dan juga terkadang terkait dengan histori rumah itu. Ada beberapa kasus yang kita tangani itu karena penghuni sebelumnya suka melakukan ritual-ritual atau memang rumah tersebut itu
dijadikan sebagai rumah untuk kemaksiatan, sehingga setan-setan pun berdatangan atau betah di tempat tersebut. Ya. Itu terkait dengan latar belakang dari rumah itu juga bisa menjadi salah satu penyebab ya kenapa rumah kita jadi rumah berhantu. Ya. Nah, ada satu hal yang perlu untuk kita luruskan di sini. Ya. Banyak orang-orang ketika menjumpai ada penampakan atau ada makhluk gaib yang bisa dilihat di rumahnya, itu selalu dikaitkan dengan roh orang-orang yang pernah meninggal di tempat tersebut, atau orang-orang yang pernah menempati rumah tersebut lalu meninggal secara tidak wajar. Sehingga mereka meyakini bahwa hantu-hantu yang nampak itu atau setan-setan yang kelihatan di situ itu merupakan perwujudan dari roh orang tersebut. Tentu hal ini perlu kita luruskan. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini jawaban dari Al-Qur'an. Apakah benar keyakinan yang selama ini diyakini oleh masyarakat kita atau mayoritas masyarakat kita ya, bahwa roh orang-orang yang telah mendahului kita itu bisa menempati rumah kita atau bisa bergentayangan di rumah kita. Sehingga terkadang kita melihat tadi kayak yang di istana tadi ya, noni-noni orang Belanda nongol atau menampakkan diri di tempat tinggal kita. Karena dulu memang tempat tinggal kita itu pernah dihuni oleh orang-orang Belanda tersebut. Apa benar bahwa itu adalah roh orang-orang tersebut? Itu dijawab dalam Al-Quran itu ya. Yang mana di situ dijelaskan. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un. Banyak orang ketika telah berada di alam kubur atau alam barzah, mereka punya permintaan kepada Allah. Apa itu? Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah saya ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar saya bisa melakukan amal soleh yang dulu nggak pernah saya lakukan. Jadi ini penyesalan bagi mereka yang ketika masih hidup di dunia berat untuk melakukan amal soleh, berat untuk sholat, berat untuk ngaji atau taklim, berat untuk puasa, berat untuk sedekah, berat untuk amal-amal yang lain, amal soleh yang lainnya. Nah, pasti orang-orang seperti itu akan menyesal ketika di alam kubur nanti. Bagaimana azab kubur yang diberikan oleh Allah itu begitu pedih. Dan mereka ingin menebus kesalahan mereka dengan satu proposal yang diajukan kepada Allah, Rabbirji'un. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku. Jadi mereka ingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka, untuk beramal soleh yang dulu tidak pernah mereka lakukan. Apakah proposal itu di-ACC oleh Allah, diterima dan dikabulkan? Di situ dijawab di ayat itu ya. Kalla. Kalla itu kalimat zajr ya. Itu merupakan jawaban yang istilahnya untuk menolak secara mentah-mentah. Kalla, tidak akan. Tidak akan. Innaha kalimatun huwa qailuha.
sungguh itu adalah perkataan yang mereka ucapkan saja. Artinya mereka tidak akan dikembalikan ke dunia ini. Kenapa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding yang tebal yang disebut dengan barzah. Barzah itu dinding yang tebal sampai mereka dibangkitkan atau sampai kiamat nanti. Makanya disebut dengan alam barzah. Nah, dari ayat ini, ikhlas kalian, tidak mungkin kalau ada orang-orang yang sudah mendahului kita, kemudian roh mereka itu karena merasa sempit di kuburan atau di alam barzah, merasa tidak nyaman, kemudian mereka pindah tempat. Mereka nyari tempat yang nyaman, yaitu kembali ke rumahnya, kembali ke tempat tinggalnya dulu, atau shopping, jalan-jalan. Ini dijawab oleh Al-Quran, itu hanya permintaan mereka. Mereka sebenarnya ingin kembali ke dunia itu. Bukan untuk nakut-nakutin kita, tapi untuk bertobat kepada Allah. Untuk beramal soleh. Jadi, ikhlas kalian, kalaupun seandainya ada orang yang diizinkan oleh Allah untuk bisa kembali ke dunia, mereka nggak akan kemudian iseng gangguin kita, godain kita, nampakin kita. Justru mereka akan gunakan waktu itu dengan banyak ibadah kepada Allah, banyak beramal soleh. Tapi ternyata hal itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan ikhlas kalian, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa innama nasamatul mu'mini ta'irun ya'luku fi syajaratil jannah hatta yarji'a ila jasadi yauma yub'ats. Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah bahwa jiwa atau roh seorang mukmin itu terbang dan bergelantungan di pohon-pohon surga sampai mereka akan kembali ke jasad mereka yang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Yauma yub'ats. Yauma yub'ats kata Rasulullah. Pada hari kebangkitan. Jadi mereka sudah ada tempat tersendiri. Begitu pula roh orang-orang yang jahat, orang-orang di dunianya suka maksiat, itu ada tempat tersendiri. Dan tidak mungkin kemudian mereka lolos, mereka melarikan diri atau menjebol barzakh tersebut, lalu kemudian menampakkan diri di kehidupan kita. Dan mindset ini, ikhwas kalian, itu diperkuat oleh tayangan-tayangan sinetron, film-film horor. Itu selalu mengidentikan bahwa yang gentayangan atau roh-roh sekitar kita yang menampakkan diri itu adalah roh-roh orang yang pernah hidup di dunia. Anda mungkin pernah mendengar sinetron si Manis Jembatan Ancol. Itu kan seperti itu ya. Alur ceritanya dulu ada wanita yang yang diperkosa, kemudian dibunuh, lalu dibuang ke daerah Ancol di sungai tersebut, lalu jadi hantu. Dan cerita-cerita semisal seperti itu banyak. Sehingga ketika ada penampakan-penampakan itu selalu dikaitkan dengan kehidupan orang-orang yang sebelumnya. Dan diyakini itulah roh mereka yang gentayangan. Itulah roh mereka yang penasaran. Dan ini secara akidah keyakinan yang bermasalah. Bermasalah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita simak riwayat dari Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Rasulullah bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Seorang hamba ketika telah
dikuburkan, diletakkan di liang lahat, lalu dikebumikan atau dikubur, saat para pengiring itu meninggalkan tempat tersebut, wa innahu layasma'u qur'ani alihim. Tuh, kata Rasulullah, dia mendengar derap langkah para pengiring meninggalkan dia. Jadi saat kita mengantarkan saudara kita ke kuburan, begitu selesai kita pergi meninggalkan tempat itu, nah si mayit tersebut mendengar derap langkah kita itu, langkah sandal kita atau sepatu kita tadi. Kemudian atahum malakani fayuqidanihi. Nah, saat itulah kemudian datanglah dua malaikat, kemudian dia dudukkan mayit tersebut, fayakulat. Lalu kedua malaikat itu mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa keyakinanmu tentang seorang yang bernama Muhammad? Fa ammal mu'min fayaqul. Kalau dia orang mukmin yang benar, dia akan mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqalu lahu ungdur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Kalau orang itu lulus dalam ujian tersebut, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar, maka akan dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu ini yang tadinya sempit, menyesakkan, telah diganti oleh Allah dengan tempat yang indah. Ya, istilahnya seperti bagian dari surga. Ya. Jadi menjadi tempat yang nyaman, yang tenang, yang menyenangkan. Ya. Itu orang yang mukmin. Ya. Nah, wa ammal munafik wal kafir, kalau orang itu munafik atau orang kafir, ya, mayat tersebut ketika di dunia munafik atau kafir, lalu ketika ditanya ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa keyakinanmu, pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Fa yaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya tidak tahu. Saya waktu di dunia nggak pernah belajar, nggak pernah hadir di taklim, nggak pernah ngaji. Saya nggak tahu apa yang siapa orang tersebut. Kemudian malaikat mengatakan la daraita wala talaita. Kamu tidak tahu dan kamu nggak mau belajar. Wa yudrabu bimatarikin min hadid darbatan. Lalu dipukullah oleh malaikat mayat tersebut, jenazah tersebut, dengan gada dari besi, dengan sekali pukul, fayasihu sayhatan yasma'uha man yali ghairu taqalain. Teriakannya, jeritannya akibat pukulan tersebut itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Artinya di sini, kelas kalian, orang yang telah memasuki alam barzah atau alam kubur, mereka punya dua konsekuensi, yaitu adab kubur atau nikmat kubur. Dan logika kita, nggak mungkin orang yang sedang berada dalam adab kubur kemudian lari dari kuburan tersebut, atau mengajukan cuti. Malaikat, saya jangan diadab dulu ya, 3 hari ini saya ingin nengok keluarga saya ingin pulang atau saya ingin kembali di sini, nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Enakan di rumah dulu, gitu ya. Ruangannya ber-AC, mewah, gitu ya. Itu nggak mungkin, hadirin sekalian. Gitu ya. Atau sebaliknya, mereka yang sudah mendapatkan nikmat kubur, lalu kemudian
meninggalkan nikmat tersebut untuk kembali ke dunia yang penuh dengan masalah seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi hadirin sekalian, secara syariat keyakinan seperti itu ternyata nggak tepat, nggak sesuai. Lalu kenapa selama ini kita selalu mengidentikan bahwa yang menampakkan diri di rumah kita itu adalah roh orang-orang yang pernah hidup bersama kita atau para nenek moyang kita. Nah, disinilah keyakinan ini kaitannya dengan akidah, ya. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Kholis tadi, ya, kita harus hati-hati dalam hal ini karena ini masalah akidah, masalah keyakinan. Ya. Jangan sampai salah, ya. Kita menyimpang dari apa yang telah dituturkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian pertanyaannya, hadirin sekalian, kalau itu bukan roh orang-orang terdahulu, lalu siapa mereka, ya, yang menampakkan diri itu, ya? Karena kalau kita mengingkari, ya, kita nggak percaya, itu kayaknya naif juga, ya. Maksudnya cerita terkait dengan penampakan sosok-sosok yang ada di sekitar kita, kadang sosoknya sesuai atau serupa dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita, ya, yang telah mati, ya. Kalau kita nggak percaya, itu banyak ceritanya. Seperti saya sampaikan tadi, tidak hanya di daerah perkotaan, perdesaan, di kota pun banyak kasus seperti itu. Dan kita nggak mungkin mengatakan kamu bohong tuh, yang kamu lihat itu nggak benar. Kalau satu dua orang kita bisa melakukan seperti itu, menafikannya. Tapi ini cerita udah nggak karu-karuan banyaknya. Nah, berarti kan itu memang mereka melihat seperti itu. Tapi apa benar itu adalah roh orang-orang terdahulu? Itu yang perlu kita identifikasi, perlu kita luruskan. Nah, Pak Salian, sebagai jawaban dari pertanyaan tadi, itu kita bisa lihat riwayat Imam Ibnu Majah. Ini hadis sahih, yang mana ketika Rasulullah SAW bercerita tentang fitnah Dajjal, nanti Dajjal itu akan menebar fitnah, dan itu fitnah terbesar yang harus kita waspadai, karena bisa dipastikan jarang orang bisa selamat dari fitnah Dajjal itu, Sehingga Rasulullah pun mengajarkan kepada kita doa-doa khusus, supaya kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Wa inna min fitnatihi, kata Rasulullah, di antara fitnah Dajjal nanti, ayyaqula li a'rabiyyin ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuka fayaqulu na'am. Jadi kata Rasulullah, di antara fitnah Dajjal nanti, dia akan datangi seseorang, kemudian dia mengatakan, bukankah ayah ibu kamu sudah meninggal? Ya, kata orang tersebut. Bagaimana kalau kedua orang tua kamu itu aku bangkitkan dari kuburnya? Apakah kamu akan bersaksi bahwa saya adalah Tuhanmu? Menurut orang ini, tidak ada yang bisa membangkitkan seseorang dari kuburnya kecuali Allah, kecuali Tuhan. Sehingga ketika Dajjal mengajukan proposal seperti itu, dia pun nggak ragu, Naam, saya akan percaya bahwa kamu Tuhan. Lalu dibawalah orang ini ke kedua kuburan orang tuanya. Dan Dajjal pun menurut penglihatan orang ini membangkitkan kedua orang tuanya tersebut. Jadi kedua orang tuanya itu nampak bangkit dari kuburnya. Dan Rasulullah menyingkap trik Dajjal itu. Jadi apakah itu betul
kedua orang tuanya yang dibangkitkan oleh Dajjal. Itu disingkap oleh Rasulullah kebohongannya. Apa kata Rasulullah? Fayatamatsalu lahu syaitonani fi surati abihi wa ummihi. Ternyata yang bangkit itu, kata Rasulullah, adalah dua jin, dua setan yang menyerupai sosok ayah dan ibunya. Jadi bukan roh orang tersebut yang dibangkitkan oleh Dajjal, ya, tapi ada kerjasama apik, ada kerjasama yang begitu luar biasa antara Dajjal dengan setan jin untuk menyesatkan kaum muslimin, ya, untuk menyesatkan objeknya. Ya. Dan ini diungkap oleh Rasulullah. Ya. Modusnya Dajjal diungkap oleh Rasulullah. Ya. Ternyata itu adalah dua setan yang menyerupai sosok ayah dan ibunya. Lalu begitu bangkit, fayakulan. Ya. Tuh, lihat nih dahsyatnya nih. Ya. Begitu bangkit, kedua sosok tersebut berkata kepada anaknya tadi, Ya bunayya, ittabi'u fa innahu rabbuk. Ya. Wahai anakku, ikuti dia. Dia adalah Tuhanmu. Jadi istilah kasar kita, kami berdua ini, orang tua kami sudah meninggal, sudah tahu siapa Tuhan kita. Nah itulah Tuhan kamu. Dajjal itu. Fa innahu rabbuk. Anda bisa bayangin gimana kita nggak kelepek-kelepek. Di depan mata kita terlihat sosok ayah ibu kita bangkit dari kuburan kedua kuburnya. Kemudian memberikan statement, wahai anakku, ikuti dia, dia adalah Tuhanmu. Itu kalau orang nggak punya ilmu, orang nggak tahu bagaimana modusnya Dajjal seperti yang diungkap Rasulullah tadi, ya pasti akan membenarkan. Dia akan sujud kepada Dajjal dan diakui sebagai Tuhannya. Ini modus yang luar biasa. Jadi dalam hadis ini, yang dibangkitkan oleh Dajjal bukan roh orang tua pemuda tadi, tapi itu adalah dua setan yang menyerupai sosok kedua orang tuanya. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menegaskan, Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Siapa yang mimpi melihatku di tidurnya, dalam tidurnya, maka dia memang betul melihatku. Cuma kan permasalahannya kita nggak tahu sosok Rasulullah dulu seperti apa. Apalagi kita nggak pernah ngaji terkait dengan hadis-hadis bagaimana menjelaskan postur dan gesturnya Rasulullah. Jangan sampai kita mimpi, dalam mimpi itu didatangi oleh orang yang tinggi, kemudian berjubah, berjenggot, lalu ngaku sebagai Rasulullah, lalu kita langsung percaya. Itu bisa jadi itu setan yang menyerupai sosok tersebut. Tapi kalau kita tahu sosoknya Rasulullah, bagaimana hidungnya, bagaimana matanya, bagaimana posturnya, gesturnya, ternyata sesuai yang kita lihat dalam mimpi itu dengan yang dijelaskan dalam hadis-hadis, ya itu adalah Rasul beneran. Makanya Rasulullah mengatakan, Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpinya, berarti dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu surati itu. Karena setan tidak akan bisa menyerupai sosokku. Dia bisa menyerupai sosok-sosok yang lain. Sosok orang tua kita, sosok anak kita, sosok guru kita, tapi tidak akan bisa menyerupai Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan hadis tadi dalam kitab Fathul Bari. Kata Imam Ibnu Hajar, qad yatasawwar bi ba'dis suwar fatamakkana ru'yatuhu. Jadi setan terkadang menyerupai sosok-sosok tertentu sehingga kita bisa melihat sosok tersebut. Wa anna qaulahu ta'ala, adapun apa yang difirmankan Allah di surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, bahwa kita tidak bisa melihat
iblis dan bala tentaranya atau sekutunya, kabilahnya, dan mereka bisa melihat kita, itu mahsusun bima idza kana ala suratil lati khuliqa 'alaiha. Itu kalau mereka dalam wujud aslinya, itu kita tidak bisa melihat mereka, dan mereka bisa melihat kita. Tapi kalau dalam wujud penampakan bisa kita lihat. Dan yang nggak bisa ditampaki atau diserupai adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjelasan dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, dalam kitab Aqidatul Mu'min, beliau menegaskan ala ithri takririna annal jinna wa syayatina yatashakkaluna kama tatashakkalul malaikah. Jadi sesuai dengan ajaran akidah kita bahwa jin dan setan itu bisa menyerupai, bisa menampakkan diri, sebagaimana malaikat juga bisa melakukan hal itu. Malaikat juga bisa menampakkan diri dalam sosok-sosok tertentu. Kemudian di sini ada warning dari beliau, bahwa memang tidak ada penjelasan bagaimana mereka menampakkan diri tersebut, mekanismenya seperti apa, apakah pakai mantra-mantra tertentu atau dengan cara apa, seperti Power Ranger gitu, berubah, apa dengan cara seperti itu atau gimana, itu nggak ada penjelasan dalam syariat kita. Kaifiyah mekanisme mereka berubah itu nggak dijelaskan. Ghaira annahu la yab'udu ay yakuna Allah taala qad allahum asma'an yad'unahu biha. Atau bisa jadi Allah telah mengajarkan kepada mereka bagaimana bisa merubah wujud mereka, menampakkan diri dengan sosok-sosok tertentu, yaitu dengan kalimat-kalimat tertentu atau dengan permohonan tertentu, dan itu semuanya tidak mutlak dalam artian mereka bebas menampakkan diri, semuanya itu fi hududin ma adinallahu adinalahum fi, kata Imam Abu Bakar Al-Jazairi, bahwa itu semuanya dalam koridor kalau Allah mengizinkan. Artinya mereka nggak punya keleluasaan juga. Kalau Allah mengizinkan akan terjadi, tapi kalau nggak akan terjadi. Nah, dari apa yang disampaikan oleh para ulama ini, kita tahu bahwa ketika kita mengalami fenomena gaib, yaitu melihat sosok-sosok tertentu, jangan kemudian kita meyakini itu adalah roh saudara-saudara kita atau para pendahulu kita yang nggak betah di kuburan lalu mereka pulang. Karena kalau keyakinan kita seperti itu, biasanya kita enggan untuk mengusirnya atau menyuruhnya pergi. Biarinlah nenek moyang kita, kakek kita berada di tempat sendiri, di rumahnya sendiri. Nah, ini efeknya seperti itu. Padahal keyakinan seperti itu tidak tepat. Lalu, apa benar ada jin-jin yang berada di rumah kita, yang hidup bersama kita di tempat tinggal kita? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menjawab hal itu. Beliau mengatakan, inna lihadil buyut awamir. Jadi rumah-rumah itu ada penghuni lainnya. Fa'idha ra'aitum syai'an minha, kalau kalian melihat ada penampakan dari mereka. Nah, lihat di sini. Di sini Rasulullah nggak mengatakan bahwa itu adalah rohnya nenek moyang kita atau kakek kita yang pernah hidup bersama kita, enggak. Tapi itu adalah awamir. Awamir itu jin-jin yang suka menghuni rumah, yang tinggal bersama kita. Fa'idha ra'aitum syai'an minha, kalau kalian melihat ada penampakan dari mereka, apapun bentuknya, faharriju 'alaiha talatan, maka usirlah sebanyak 3 kali. Entah itu menampakkan diri sebagai sosok manusia atau sebagai sosok hewan, itu kita disuruh
untuk mengusirnya dalam artian menyuruhnya pergi. Fa in dhahaba, kalau dia pergi udah biarin aja. Nggak usah ditelusuri kemana perginya, kita buntutin kemana larinya, nggak usah tuh. Udah, kalau pergi ya biarkan. Wa illa faqtuluhu fa innahu kafir. Nah, kalau dia bandel, dia bangkang gitu ya, nggak mau pergi juga, faqtuluhu, bunuhlah dia. Fa innahu kafir, berarti itu penampakan jin kafir gitu ya. Paham ya? Jadi hadis ini ada kronologinya, ada asbabul wurudnya ya. Jadi saat itu ada sahabat Rasulullah SAW yang pengantin baru ya. Saat pengantin baru, kemudian ada seruan jihad. Dia pun meninggalkan istrinya, ya. Pergi berjihad bersama Rasulullah SAW. Nah, saat dalam perjalanan, orang ini minta izin ke Rasulullah, ya. Karena belum jauh dari rumahnya, ya. Minta izin karena ada sesuatu yang terlupakan, ya, untuk disampaikan ke istrinya. Rasulullah pun memahami, ya, pengantin baru, ya. Lalu kata Rasulullah, pulanglah, ya. Tapi jangan lupa bawa tombakmu. Ya. Barangkali di perjalanan kamu menghadapi atau ketemu musuh, kamu bisa membela diri. Ya. Nah, dia pulang bersama tombaknya itu, membawa tombaknya itu. Begitu sampai rumah, ternyata istrinya ada di luar rumah. Cemburunya pun membara. Ya. Dia dikira istrinya melakukan hal-hal yang gak benar. Ya. Suami pergi, dia keluar rumah. Ya. Dan karena api cemburunya begitu mengelora, ya, tombaknya itu langsung diarahkan ke istrinya. Ya. Lalu kata istrinya, sabar dulu bang. Ya. Tapi pakai bahasa Arab. Ya. Teks hadisnya bukan bahasa sabar dulu bang. Ya. Nanti dicari di hadis nggak ketemu itu ya. Kenapa saya di luar rumah? Ya. Lihat di kamar kita, dalam rumah kita. Ya. Ternyata begitu suaminya masuk, di rumahnya itu ada ular yang melingkar. Ya. Kemudian langsung suami itu pun mengarahkan tombaknya ke kepala ular tersebut, ya. Ke leher ular tersebut. Ya. Dan begitu tombak dilepaskan dan tepat mengenai sasaran, ya, dikira ular itu sudah mati, ya. Maka dia pun mengambilnya untuk membuangnya. Ya. Tapi ternyata ular itu masih hidup, menggeliat, kemudian mematok sahabat tadi, ya, suaminya tadi. Ya. Dan saat itu dua-duanya meninggal. Ular itu mati dan sahabat itu pun meninggal. Bahkan tidak bisa dipastikan ya, mana yang lebih dulu meninggal, ular itu atau sahabat tadi. Ya. Yang jelas dua-duanya meninggal. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan aduan seperti itu, cerita seperti itu, Rasulullah pun memberi arahan kepada para sahabat ya, bahwa rumah kita itu ada penghuni-penghuni lain ya, selain kita. Ya. Kalau kalian melihat ada penampakan dari mereka, jangan langsung dibunuh. Ya. Karena bisa jadi itu jin muslim. Ya. Jin muslim yang menampakkan diri. Ya. Karena dia nggak tahu. Ya. Kalau itu ganggu. Makanya oleh Rasulullah suruh mengusir sebanyak 3 kali. Ya. Artinya kalau memang dia jin muslim yang baik, dengan kita nyuruh pergi, itu dia akan pergi. Karena dia tahu ya, kalau sampai mengganggu sama mukmin, sama muslim, oh adab Allah pedih ya. Makanya dia akan pergi. Tapi kalau sudah 3 kali masih tambang, itu berarti kafir, boleh kita bunuh. Ya. Itu seperti itu. Ya. Artinya di sini yang disampaikan Rasulullah adalah ada rumah kita penghuni-penghuni lain. Ya. Dan terkadang mereka menampakkan diri kepada kita dengan berbagai bentuk yang ada. Ya. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau memberikan penjelasan terkait hadis tadi.
Wa idza lam yadhhab bil indar alimtum annahu laisa min awamil buyut. Kalau dia tidak pergi dengan peringatan kita, dengan usiran kita tadi, berarti bisa jadi itu bukan jin yang di rumah kita, tapi dari luar. Dia sengaja ganggu kita di rumah tersebut. Wala mimman aslama minal jinni bal huwa syaitan. Atau dia bukan jin yang muslim, tapi dia setan. Memang kerjaan setan kan ganggu kita. Maka harus kita lawan. Harus kita lawan. Fala hurmata alaikum. Kita nggak berkewajiban untuk melindungi mereka kalau memang mereka itu kafir. Faktuluh, maka bunuhlah. Wala yaj'alallahu lahu sabila lin-nisar alaikum bitharihi. Dan kalau itu sudah kita lakukan, kita kasih peringatan, maka dia nggak ada alasan untuk dendam ke kita. Tidak begitu nongol langsung kita sakiti atau langsung kita berusaha untuk membunuhnya. Itu beda. Jadi di sini peringatan di sini sebagai istilahnya alibi bagi kita. Kita nggak salah kalau membunuh kalian, karena kita sudah ngasih peringatan. Nah, disinilah maksud dari petunjuk Rasulullah SAW tadi. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wa amma sifatul ingdar, adapun kalimat untuk memberikan warning atau peringatan itu, ini ada riwayat dengan mengatakan unshidukum bil ahdil ladzi akhadha alaikum Sulaiman ibnu Dawud alla tu'dzuna wa la tadharu alaina. Jadi artinya saya ingatkan kalian dengan janji yang pernah kalian buat dengan Sulaiman bin Dawud, agar kalian tidak menyakiti kami dan mengganggu kami atau menampakkan diri pada kami. Jadi dia diingatkan dengan perjanjian nenek moyang mereka dulu dengan Nabi Sulaiman, bahwa tidak akan menampakkan diri atau mengganggu pada orang-orang Muslim. Kemudian adapun Imam Malik mengatakan uharriju alaikallah wal yaumil akhir alla tubdulana wala tu'dzuna. Jadi kalau menurut Imam Malik cukup dengan mengingatkan bahwa saya bersumpah atas nama Allah dan hari akhir agar kalian tidak menampakkan diri pada kami dan juga tidak menyakiti kami. Jadi intinya kita ingatkan mereka, kalau mereka berani menyakiti kita atau mengganggu kenyamanan kita, Allah akan membalas mereka. Jadi di sini maksud dari peringatan tadi supaya mereka tahu bahwa keberadaan mereka itu membuat kita nggak nyaman, membuat kita terganggu. Kalau mereka membandel, maka kita punya alasan untuk membinasakan mereka. Dan dari hadis ini pula para ulama menjelaskan bahwa jin itu bisa mati seperti manusia. Kalau mereka menampakkan diri bisa kita sakiti dan bisa kita bunuh. Jadi ini berseberangan atau berlawanan arah dengan yang selama ini diekspos di media, di sinetron atau di layar lebar. Kalau ada setan yang menampakkan diri, kita pukul, dia cuma cengengesan aja, kita tembak pun nggak mempan, seperti ruang hampa udara. Artinya percuma perlawanan kita. Dan ini kalau kita yakini hal seperti itu, ya kita lemah. Ya ada perlawanan dalam diri kita. Percuma kita lawan mereka, nggak akan menang. Nah ini bahaya. Sehingga mereka leluasa untuk memainkan kita, untuk mengganggu kita. Karena kita sudah down, sudah dipersepsikan bahwa kita nggak akan bisa mengalahkan mereka. Dan itu salah besar. Jadi kalau kita mendasarkan akidah kita, keyakinan kita pada sinetron atau tayangan di media, wah itu bahaya itu ya. Bahaya. Padahal Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melawan mereka. Bunuh aja kalau mereka tamak. Kalau memang mereka nggak bisa kita bunuh, nggak bisa kita
sakiti, nggak mungkin Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Nah, ini yang pemahaman yang cukup mendasar ya, yang selama ini sudah diracuni oleh media ya kita, sehingga kadang-kadang pulang dari kajian atau pulang dari kerja malam-malam ya, melewati tempat yang agak gelap ya, padahal itu daun pisang ya, gerak-gerak itu kita sudah persepsinya udah macem-macem aja itu ya, bahkan sudah kencing di celana karena kita sudah ditanamkan di mindset kita, kita nggak akan mampu melawan mereka, mereka nggak bisa kita sakiti, mereka nggak bisa kita bunuh, jadi percuma saja melawan, dan itu tidak benar ya. Sehingga nyali kita akhirnya ciut ya. Nggak ada upaya untuk bisa melawan, padahal itu adalah bagian dari jihad kita kalau menjumpai setan-setan yang tambeng seperti itu ya. Ikhwas sekalian, sepertinya waktu telah itu ya. Jadi masih banyak tema yang akan kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan ya. Jadi sebagai closing dari materi kita di bagian satu ini, simak apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, yaitu hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, inna hadil hasyushu muhtadharah, bahwa toilet tempat kita buang kotoran itu menjadi tempat favorit setan. Fa idza dakhala ahadukum, maka jika kalian mau masuk ke tempat tersebut, falyakul, hendaklah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, sekarang pertanyaannya jawab sekalian, saat ini zaman ini, adakah rumah yang tidak ada toiletnya? Kalau dulu mungkin banyak di antara yang hadir di majelis ini mengalami waktu di kampung atau waktu di pedesaan dulu rumah dengan toilet itu terpisah karena pekarangannya masih luas ya. Biasanya rumah kemudian di ujung pekarangan itu baru ada jamban itu ya, ditaruh situ. Kalau kita mau buang air besar itu harus jalan dulu jauh. Nah, kalau sekarang kan konsepnya nggak begitu ya. Rumah include di dalam rumah toilet itu, bahkan di setiap kamar ada toilet ya. Konsep sekarang kan begitu ya. Artinya berarti memang rumah kita rawan. Bagian dari rumah kita itu menjadi bagian yang difavoritkan oleh setan. Ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan tadi ya. Tempat favoritnya setan adalah toilet. Ya. Baik, itu sebagai closing dari materi kita. Karena waktu ya. Barangkali ada yang mau tanyakan. Insya Allah akan kita sambung di part berikutnya. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan Ustaz Hasan Bisri yang sudah memaparkan ya tentang bagaimana penghuni lain di rumah kita, dan itu kita tidak boleh saling ganggu sebenarnya ya karena dimensinya berbeda, dimensi alamnya berbeda. Nah, ketika mereka menampakkan diri, tadi sudah diceritakan bagaimana ada sebuah riwayat yang memang setan menampakkan di dalam bentuk ular gitu ya, dan barangkali juga ada jamaah-jamaah lain yang di sini mengalami hal serupa, ada penampakan tasyakul ya dari setan dari kalangan bangsa jin dalam bentuk binatang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang saya pernah dengar salah seorang ustadz ruqyah malah ya, setan itu ketika dia keluar kota dia menampakkan diri menjadi sosok dia dan kembali ke rumahnya ya, dan itu masya Allah ya luar biasa. Kalau kita itu bagaimana ya bisa sampai begitu, dan itu tentu kejadian benar dan itu hakul yakin terjadi. Ada penampakan atau tasyakul setan dari kalangan bangsa jin menampakkan sosok manusia gitu ya. Dan tentu ini kita harus hati-hati bagaimana rumah kita terjaga dari berbagai macam gangguan. Tadi sudah dikasih clue, salah satunya adalah kamar mandi. Hati-hati karena di kamar mandi adalah tempat favoritnya setan. Dan saya teringat juga dengan doa ketika membuka pakaian saja. Kita kan Ya, ketika membuka pakaian itu membaca Bismillah. Ternyata salah satu faedahnya itu adalah supaya tidak terlihat oleh bangsa jin gitu ya. ya. Baik, Bunda Nadia, silakan yang sudah ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz jangan bosan ya saya nanya terus. Iya, Ini Bu. Ustadz, kan misalnya nih ada tamu di rumah
rumah yang beberapa kali sering lihat penampakan. Nah, Hmm. bagaimana cara kita mengetahui orang itu jujur atau bohong lihat penampakan itu? Adakah cara-caranya gitu? Misalnya dia lihat tiba-tiba lihat kayak kuntilanak lah apalah. Dan yang kedua, kenapa seperti tren gitu orang lihat kuntilanak, pocong, sundel bolong lah itu kenapa sih Ustadz? Ada latar belakangnya kayak gimana? Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nadia. Ikhwas sekalian, rahimakumullah. Memang ada banyak cerita terkait hal itu ya. Jadi kadang mereka ketika tidak berhasil mengganggu dalam penampakan, dalam wujud yang bisa dilihat, mengganggu penghuni rumah, entah itu karena penghuni rumahnya bagus zikirnya, kemudian rajin sholatnya atau rajin wiridnya, ya. Doa-doa perlindungan selalu dibaca, itu memang terkadang justru yang jadi objek gangguan itu tamu, ya. Jadi tamu yang datang ke rumah kita yang diganggu. Itu untuk memberikan kesan bahwa rumah kita rumah angker, rumah kita rumah yang nggak nyaman, gitu ya. Sama itu gangguan juga, walaupun nggak langsung kepada kita ya, bikin kita nggak nyaman gitu ya, dengan dengan sebutan seperti itu ya, dengan julukan rumah berhantu dan sebagainya, gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Jadi ada cerita dari teman itu saat dia kedatangan tamu ya, itu karena nggak punya eh, apa ruang khusus atau kamar khusus untuk kamar tamu ya, saat temannya nginep itu nginepnya disuruh tidur di ruang tamu ya, karena nggak ada kamar khusus untuk tamu. Nah, tiba-tiba di pagi harinya dia menjumpai sedang tidur di depan toilet ya. Jadi ada mindahin ke situ ya. Ada kasus seperti itu ya. Kalau dulu cerita di kampung ada kan banyak ya anak-anak kecil atau remaja tidurnya di musola atau di masjid ya. Itu kadang-kadang begitu. Tidurnya di masjid tiba-tiba di depan kamar mandi aja dia tidurnya. Jadi hal seperti itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Dan tadi ya, kalau mereka kan cari celah bagaimana untuk membuat kita nggak nyaman, membuat kita nggak tenang gitu ya. Kalau memang mereka nggak bisa langsung ke kita, kepada orang sekitar kita, termasuk tamu yang datang ke rumah kita. Itu bisa terjadi Bu Nadia. Nah, kita menghadapi seperti itu, bagaimana menyikapinya? Apakah orang itu berbohong atau sensasi aja ya, untuk merusak image rumah kita atau gimana? Nah, itu bisa kita lihat kasusnya. Ya. Kalau cuma satu dua orang, ya kita nggak usah ladenin ya, anggap aja itu mungkin mata dia yang silau atau mata dia yang salah lihat gitu ya. Tapi kalau sering terjadi atau banyak orang yang mengalami, ya berarti memang itu ada gangguan di tempat kita ya. Walaupun nggak langsung ke diri kita atau keluarga kita, tapi ke orang-orang yang datang ke rumah kita. Ya. Apakah perlu dilakukan tindakan? Perlu ya, ya dengan meruqyah rumah tersebut. Nanti insya Allah ya, di tema selanjutnya akan kita bahas ya, atau di pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa Bu Nadia? Eh, Tren ini Ustaz, tren hantu-hantu sundel yang sekarang bolong, ini. kuntilanak Oh ya, itu kok baik, banyak baik. banget kita lihat ya. Iya. Jadi kalau kita buka kitab-kitab terkait hal itu, mereka biasanya menampakkan diri sesuai dengan apa yang ada di mindset kita ya. Jadi kalau di masyarakat kita yang membuat takut itu kuntilanak, sosok-sosok kuntilanak atau sosok-sosok pocong, ya itulah penampakan yang mereka lakukan gitu ya. Nah, kalau di luar kan beda ya. Kalau di luar kan kayak vampir gitu kan, atau apa? eh,
nggak kayak Dracula gitu kan. Jadi nggak ada istilah kuntilanak atau wewe gombel gitu ya. Dan itu biasanya sesuai dengan apa yang membuat mereka kita takut ya. Mereka menampakkan diri sesuai dengan apa yang membuat kita takut ya. Kalau memang mereka di negeri kita kemudian menampakkan diri seperti sosok yang berdasi, berjas gitu kan. Kayak Dracula model Eropa itu, kadang kita juga nggak takut dengan kondisi dengan hal seperti itu. Kan tadi intinya mereka bisa menampakkan diri, yang nggak bisa mereka serupai adalah sosok Rasulullah SAW. Dan itu pun nggak mutlak gitu ya, nggak mutlak, nggak, mereka punya otoritas untuk bisa menampakkan diri, semuanya itu atas izin Allah. Dan itu bagian dari tipu daya mereka. Kenapa mereka menampakkan diri dengan sosok-sosok seperti itu? Apapun bentuk yang mereka tampakkan, itu sebenarnya yang mereka inginkan hanya satu. Baik penampakan berupa ular atau berupa apa, genderuwo atau pocong atau apa, yang mereka inginkan adalah kesalahan kita dalam bersikap. Itu aja. Makanya harus hati-hati. Kan banyak kasusnya di masyarakat ketika rumahnya melihat ada penampakan, akhirnya manggil dukun paranormal, ada ritual di situ, tanam kepala kerbau atau apa. Nah, kalau itu yang terjadi, udah misi mereka gul mereka itu berhasil berarti. Menyesatkan kita kan, dengan cara seperti itu akhirnya kita salah dalam bersikap. Dan kalau itu yang terjadi, mereka berarti sudah sukses. Makanya di sini perlu waspada kita, jangan sampai digiring bisa digiring oleh mereka, akhirnya kita dijerumuskan. Insya Allah kalau kita bisa menyikapi dengan benar, kemudian kita melakukan seperti yang diajarkan Rasulullah, yaitu bagian dari ibadah kita. Justru apa yang mereka lakukan akhirnya membuat kita lebih dekat kepada Allah. Misi mereka untuk memalingkan kita dari Allah nggak berhasil. Misi mereka untuk menjerumuskan pada kesyirikan nggak berhasil. Nah, tapi kalau sebaliknya, akhirnya kita pasangin tuh jimat-jimat di pintu-pintu rumah kita, di lubang angin-angin itu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, berarti misi mereka berhasil. Karena itulah yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka inginkan, menjerumuskan kita. Demikian Bu Nadia. Jazakillah khairan. Lanjut Bu Benazir ya, Cimahi, silakan. To the point ya Bu Benazir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tuh saya tuh mau nanya gini, setiap anak saya kalau misalnya demam tinggi, mereka Iya. tuh halusinasinya sama gitu. Maksudnya padahal beda-beda anak, tapi selalu berhalusinasinya ibu banyak orang, gede-gede gitu. Maksud saya apakah memang ada yang menampakkan tapi hanya ke anak kecil gitu ketika mereka ini, karena saya selama ini sih berpikirnya kalau ini mah halusinasi karena demam tinggi gitu. Iya. Tapi setiap anak saya itu tuh tapi halusinasinya tuh sama gitu. Apa memang ada gitu. Nah, gitu aja sih Ustaz. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih. Hadirin sekalian, kalau dalam kondisi yang tidak normal, dalam artian ada gangguan kesehatan, entah itu karena demam tinggi atau karena mengalami sesuatu kayak orang lapar banget haus banget, itu halusinasinya kadang macam-macam melihat lemari itu kayak kotak makanan gitu kan, namanya orang lapar gitu kan. Artinya kalau memang dalam kondisi seperti itu, kemungkinan secara kejiwaan memang begitu gitu ya. Jadi psikologisnya seperti itu. Dan itu bisa dibenarkan. Tapi kalau dalam kondisi normal, nggak ada gangguan, kok melihat hal seperti itu, kemungkinan berarti memang benar apa yang dia lihat itu. Ada yang menampakkan diri sehingga dia bisa melihatnya. Nah, dalam hal ini kalau setiap anak kita mengalami demam tinggi, selalu melihat sosok yang sama padahal anaknya berbeda-beda, itu kemungkinan memang
lagi tampakkan, gitu ya. Lagi ada penampakan. Gitu. Tapi kalau cuma satu orang, gitu ya, kemudian beda-beda yang dia lihat, ya itu bisa jadi halusinasi pribadi dia aja. Gitu ya. Dan yang perlu kita pahami bahwa kalau kita sebagai penghuni rumah, ya, kita memang tidak harus nunggu ya ada penampakan-penampakan baru kita gunakan atau kita aktifkan zikir kita ya. Memang ada zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, itu di antara fungsinya di samping melindungi kita dan juga tempat tinggal kita ya. Itu seperti itu ya. Jadi di sini kalau ditanya apa mungkin itu benar ya, halusinasi yang mereka alami itu, kalau lebih dari satu atau setiap anak mengalami demam tinggi kemudian melihat sosok yang sama, itu kemungkinan memang apa yang dilihat itu penampakan dari setan itu sendiri. Ya. Tapi kalau beda-beda, ya itu berdasarkan halusinasi masing-masing berarti. Dan disinilah nanti akan kita bahas ya, kenapa kita dianjurkan untuk tidak memajang foto-foto atau gambar-gambar makhluk hidup, karena sering dalam kondisi tertentu mereka itu menggunakan media-media tersebut untuk nakut-nakutin kita. Ya. Jadi foto itu seperti hidup, bergerak. Gitu ya. Kalau Anda pernah melihat film Harry Potter, ya, itu kan digambarkan begitu ya. Mereka menggunakan media-media foto ya, seperti hidup kemudian mendatangi kita, bahkan mau merekam kita. Ya. Nah disinilah kita disuruh untuk menghindarkan hal itu ya. Karena rentan, nggak otomatis memang, gitu ya. Nggak semua foto-foto akan mereka jadikan media untuk nakutin kita, nggak semuanya begitu, nggak otomatis ya. Tapi itu jadi media yang sering mereka gunakan. Ya. Makanya kalau memang kita punya dokumen atau arsip keluarga ya disimpan aja. Kalau memang kita lagi ingin kangen-kangenan ya bisa dibuka. Ya. Jadi nggak perlu kita pajang gitu ya, karena nggak semua orang itu kekuatan jiwanya itu sama. Ada yang labil ya sehingga mereka melihat seperti itu menakutkan atau jadikan sebagai uh, media setan untuk mengganggu kita. Ya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bu Dian ya, langsung to the point aja Bu. Ya, terima kasih Ustaz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, kasusnya sama seperti kasus Teh Nadia. Jadi ada Ya. tetangga saya yang katanya bisa melihat gitu. Jadi kalau ke rumah saya tuh suka ngasih tahu saya kalau di rumah saya tuh banyak gitu, banyak makhluk-makhluk halus. Terus di depan rumah saya tuh kebetulan ada pohon mangga yang rimbun. Tapi sekarang ini karena mengganggu listrik, jadi saya udah pangkas gitu. Terus ada tiang listrik juga yang banyak yang bilang kalau mereka lewat tengah malam mereka harus keluar rumah gitu, banyak melihat makhluk-makhluk itu gitu di depan rumah saya. Nah, Di tiang listriknya Bu? ya tiang listriknya sama di pohonnya. Oh. Di pohon mangganya itu. Terus kalau saya kebetulan sering sendiri di rumah. Jadi kalau saya sendiri tuh saya pernah diajari sama ustadz saya suruh baca pagi itu Al-Baqarah minimal 10 ayat katanya gitu. Kadang saya sambil beraktivitas itu saya nyalakan murotal Al-Baqarah sambil saya ikuti gitu. Sambil masak atau apa gitu. Terus pernah juga rumah saya diruqyah tapi udah lama beberapa tahun yang lalu gitu. Apa mungkin itu mereka bisa balik lagi gitu seumpama udah selang berapa tahun gitu makhluk halus itu gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Boleh Baik, Ustaz, satu lagi langsung pertanyaan Bu Siti biar nanti saya dijawab langsung sama Ustaz ya. Silakan Bu Siti Nurjana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tanya gini Ustadz, kan saya sebelumnya punya anak 4, kemudian masing-masing anak punya kamar. Oke. Kemudian sekarang yang 2 sudah menikah.
kosong kamarnya. Yang satu udah meninggal, kosong lagi. Satu kamar orang tua juga udah meninggal. Jadi banyak kamar kosong. Itu posisi kamar di atas. Kan salah satu ruangan tempat itu kan tempat-tempat yang kosong gitu ya, Tat ya. Kalau saya setelin murotal gitu ya tiap hari, pokoknya 24 jam itu pengaruh nggak untuk mereka tidak menempati kamar kosong itu? Itu. Terima Iya, kasih. Assalamualaikum. Baik, iya. insyaallah ya. Oke. Silakan Ustaz. Baik, ya, yang pertama untuk Ini Budian tadi ya. Untuk Budian tadi, ya. Jadi apa mungkin mereka kembali lagi? Sangat mungkin, Bu. Ya. Karena tadi kan permusuhan kita dengan mereka permusuhan abadi. Ya. Artinya mereka nyari celah bagi mereka untuk bisa hadir, untuk bisa mengganggu kita, pasti akan mereka lakukan. Ya. Karena permusuhan kita bukan hanya sesaat. Ya. Selama kita masih di dunia ini, ya kita akan jadi on target mereka. Ya. Dengan berbagai macam cara tentunya. Ya. Tapi yang dilakukan oleh Budian tadi sudah benar. Ya. Artinya dirutinkan dikir pagi sore walaupun nggak seluruhnya ya sebagian aja boleh ya. Dikir setelah sholat, dikir sebelum tidur ya. Dan kalau ibu ingin melakukan secara khusus ya, kalau memang ada tempat tertentu yang sering digunakan mereka untuk menampakkan diri seperti tadi ya di pohon atau di tiang listrik depan rumah, ibu sudah benar dengan membaca surat Al-Baqarah di 10 ayat itu ya, yaitu 4 ayat di awal surat ya, Alif Lam Mim sampai faulaika humul muflihun. Lalu setelah itu ditambah dengan ayat kursi dan 2 ayat setelahnya menjadi 7 itu ya. Jadi 7 ayat. Lalu ditambah dengan 3 ayat terakhir jadi 10 ya. Kalau saya boleh saran Bu, ditambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas Bu, trikul ya. Nah, itu Ibu bisa bacakan di air Bu ya. Jadi sebelum baca itu siapkan air ya, di ember. Ya. Kemudian selesai membaca, kalau bisa diulang masing-masing 3 kali, 3 kali. Kalau nggak sempat ya sekali nggak apa-apa ya. Lalu nanti setelah selesai airnya itu kita ciprat-cipratin di tempat yang orang sering melihat ya. Di situ ada penampakan gitu ya. Walaupun kita sendiri nggak pernah mengalami gitu ya, atau nggak pernah melihat sendiri, tapi orang-orang lewat ya, itu bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Insya Allah ya, dengan begitu itu nggak akan muncul lagi. Ya. Kemudian yang siapa yang terakhir Bu di Is ya, Bu Is. Is ya. Itu bagaimana cara kita nyiasatin yang kamar sudah nggak kepake? Kalau bisa dikosin Bu, dapat duit itu. Bermanfaat ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya usahakan kasurnya jangan digelar. Ya. Kalau memang spring bed ya diberdirikan aja. Ya. Jangan setiap hari dibersihin, bantal guling ditata. Ya. Itu akan jadi tempat mereka Bu, nyaman jadinya. Ya. Jadi kalau bisa, kalau memang kasurnya kasur gulung ya digulung. Kalau nggak bisa ya diberdiriin aja. Ya. Jadi jangan disiapin pakai lengkap plus selimutnya. Nah, yang ibu lakukan sudah benar. Ya. Jadi dibacain murotal atau di setelin. Ya. Kalau memang kita nggak bisa setiap hari melakukan, ya kita bisa semacam 2 hari sekali, gitu kan. Kemudian tadi sesekali kalau bisa ya seperti yang Budian lakukan tadi ya, membaca 10 ayat di surat Al-Baqarah, kemudian ditambah trikul, kemudian kita semprot-semprotkan kayak pakai spray gitu kan, kita semprot-semprotkan di wilayah kamar kita, itu bisa kita lakukan seperti itu. Dan juga kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya. Seorang sahabat yang dikenal sebagai konglomerat ya. Beliau dalam tafsir Al-Qurtubi di
disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf kalau merasa rumahnya ada yang nggak nyaman, gitu ya, beliau membacakan ayat kursi di 4 sudut rumahnya, gitu ya, 4 pojok rumahnya. Jadi pojok belakang 2, kanan kiri, dan depan kanan kiri. Itu dibacakan ayat kursi oleh beliau. Gitu ya. Jadi itu cara ya, bagaimana supaya rumah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, terkait dengan solusi atau proteksi ya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Sadasan Bisri dan juga untuk kita semua yang hadir. Jangan sampai ilmu ini hanya ada di kita ya, tapi juga sampaikan ke sahabat-sahabat yang lain yang mungkin belum sempat hadir. Ada rekamannya, dan rekamannya minimal bisa di-share ke jamaah lain atau sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita. Dan ini bagian hal yang penting yang harus kita pahami, dan insya Allah di pekan depan ya, Sabtu pekan depan kita masih dibersamai oleh Ustaz Hasan Bisri yang akan melanjutkan sebuah pembahasan tentang bagaimana rumah kita aman dari gangguan setan. Tentu ada ritual ada tata cara, ada yang harus kita lakukan berdasarkan dengan syariat dari Islam. Tadi sudah sedikit ada bocorannya ya tentang cara Abdurrahman bin Auf yang membaca surat ayat kursi di 4 pojok rumahnya, dan juga nanti ada tadi sudah juga disampaikan oleh Budian di pengalaman membaca surat Al-Baqarah ya, walaupun tidak semuanya tapi ada beberapa yang memang disyariatkan di awal surat, di pertengahan surat, dan juga di akhir surat. Dan insya Allah ini juga menjadi bahasan yang mudah-mudahan semuanya sudah dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Jangan sampai kita tadi dalam pembukaan merasa bahwa ada satu keyakinan arwah gentayangan, ya. Apalagi arwah gentayangan itu ada di rumah gitu kan. Kemudian ada keyakinan setiap hari Jumat orang tua kita datang ke rumah. Masya Allah, ini subhanallah, ini sebuah keyakinan yang tentu batil ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari beberapa keyakinan yang berada di masyarakat yang kemudian itu sungguh keluar dari syariat Islam. Dan insya Allah akan kita kembali bahas di pekan depan. Mudah-mudahan Allah memampukan kita, istiqomahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan jangan lupakan pula setiap hari Jumat, setiap hari di pagi hari kita bersama para guru kita di MKI dengan berbagai macam tema. Dan insya Allah di Ahad besok insya Allah akan kita lanjutkan sebuah tema tentang wakaf. Dan juga di beberapa hari setelahnya ada tema-tema tentang parenting, tentang parenting nabawiyah, tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita berdasarkan sunnah dari Nabi kita SAW. Juga ada kajian-kajian tafsir, ada kajian tentang Asmaul Husna dan lain sebagainya. Insya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat ini, karena tidak semua orang bisa menikmati sajian ilmu dari para guru kita di MKI. Dan alhamdulillah dimudahkan. Kalau dulu kita harus mendatangi para guru kita ya, sampai jauh-jauh itu harus mendatangi. Alhamdulillah sekarang dimudahkan dengan setiap pagi kita membuka Zoom kita didatangi oleh para guru kita secara digital, secara online gitu ya. Dan mudah-mudahan tetap tidak menutupi, tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa turunkan sakinah, mawaddah warahmah, dan juga rahmatnya untuk kita semua. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
رب العالمين